Assalamualaikum rekan Dakta, semangat pagi. Ketemu lagi, kita akan talkshow bersama Aimi Bekasi menyusui menyelamatkan bumi. Sebenarnya apa sih korelasinya antara menyusui dengan menyelamatkan bumi? Nah, nanti temukan jawabannya rekan Dakta bersama Aimi Bekasi. Nanti rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di gabung juga live Instagram bersama Aimi dan Radio Dakta. Dan nanti rekan Dakta kita akan tersambung dengan peneliti pusat riset BRIN. Nah, langsung dari BRIN ya rekan Dakta dan sekaligus konselor menyusui ada Mbak Elvira Rosa. Kami sedang berusaha untuk menyambungkan komunikasi dengan Mbak Vira. Mbak Vira. Iya, Mbak Ulfi. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Masuk nggak nih Mbak Ulfi, di sini nggak ada videonya? Nggak ada ya, tapi ya di aku ada Mbak. Oke. Oke, baiklah. Ditunggu sebentar ya Mbak Vira ya. Ya. Umroh Juli plus Radio Dakta bersama Aspur Travel. Harga hanya Rp29.500.000, paket 9 hari, keberangkatan 22 Juli 2024. Khusus Anda yang mendaftar pada bulan ini, dapatkan gratis pembuatan paspor. Jadi tunggu apa lagi? Fasilitas sudah termasuk akomodasi hotel bintang 3, tiket PP dengan pesawat Saudi Airlines, perlengkapan umroh, handling bandara, asuransi, bis AC di Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari dan air zam-zam 5 liter. Ditambah lagi dengan program City Tour serta kunjungan ke kota Taif, Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran. Jamaah akan didampingi mutawif yang berpengalaman dan dibimbing langsung oleh Ustadz Agus Muslim Pahlevi. Segera daftarkan diri Anda dalam program Umroh Juli plus Radio Dakta. Info dan pendaftaran hubungi 8807426 atau WhatsApp kami 0815 11107 107. Umroh Radio Dakta, umroh sesuai sunnah Rasul. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta menyusui menyelamatkan bumi. Apa sih korelasinya rekan Dakta? Fakta-faktanya apa menyusui bisa menyelamatkan bumi? Langsung saja kita live bersama peneliti pusat riset kependudukan dari BRIN, sekaligus konselor menyusui Mbak Elvira Rosa. Assalamualaikum Mbak Elvira. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Ulfi. Kabar baik Mbak Vira? Alhamdulillah. Mbak. Aman insya Allah. Tema kita cukup menarik. Ini baru kita live saja sudah ada rekan Dakta yang mengatakan luar biasa judulnya menyusui menyelamatkan bumi. Emang bener nggak sih Mbak menyusui bisa menyelamatkan bumi dan kontribusinya itu seperti apa? Silakan Mbak Vira. Ya. Ini kan kita bikin topik yang hari ini kebetulan kali ini kan hari bumi ya. Iya. Misalnya kalau di bumi kan sebenarnya bukan hanya kita ya, tapi ada berbagai makhluk hidup, ada hewan kita hidupnya harus menjaga keseimbangan. Iya. Nah, sedangkan kita ini tidak hanya hidup untuk kita sendiri, bagaimana dengan spesies yang lain gitu. Misalkan ada banyak mamalia yang lain gitu. Kucing itu kan menyusui anaknya kucing gitu kan. Apalagi hewan-hewan mamalia yang lain menyusui anaknya manusia. Dengan kita gitu. Kita juga sudah hitahnya untuk menyusui anak-anak sendiri seperti itu. Gimana sih hubungan menyusui itu bisa membantu bumi untuk mengurangi bebannya gitu. Misalnya dengan menyusui kita jadi mengurangi pembuangan sampah gitu ya. Karena kan bisa dibilang menyusui itu yang zero waste, tidak ada sampahnya langsung gitu kan, tidak ada sampah gitu ya.
terus juga tidak ada sampah dibuang pemberiannya seperti itu kan kita betul gitu kan. Dan juga menghemat energi terutama listrik misalnya, karena kita butuh listrik untuk menyusui, tinggal dibuka aja gitu kan langsung dibuka. Kemudian yang menghemat air karena tidak perlu mengemas si susu itu. Nah terus juga berbagai sampah dari kemasan produk kemasan formula itu juga kita juga bisa hemat. Ya masih banyak faktor lainnya lah. Baik, jadi itu beberapa korelasinya ya Mbak Fira. Nanti kita akan istilahnya bahas satu persatu korelasi tadi. Kita juga mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami, bisa komen juga di live Instagram kami. Nah tentunya kalau kita lihat, kita kan sebagai makhluk yang berakal Mbak, tentu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya. Tentunya mana yang terbaik juga, mana yang tidak. Apalagi kalau tadi Mbak Fira mengatakan hewan mamalia aja mau menyusui, sedangkan kita yang sudah berakal, dikasih kesempurnaan yang luar biasa, tak mau menggunakan apa yang diberikan Allah kepada kita ya Mbak? Iya betul Mbak Ufi. Iya. Baik. Nah tentunya ada beberapa hal yang tadi Mbak Fira katakan, ada beberapa sampah ataupun limbah ketika kita tak menyusui langsung anak kita, apalagi menggunakan susu formula, kemudian medianya dan sebagainya. Bagaimana ini bisa memberikan kontribusi dan juga bagaimana nanti bisa kita menguranginya, Mbak Fira? Silakan. Iya, misalnya beban ini kan berat. Kita lihat di Bekasi sendiri untuk sampahnya di kota Bekasi di Kabupaten Bekasi ya, ternyata itu di Jawa Barat. Nomor 2-nya Bekasi. Itu sekitar Kabupaten Bekasi 805.000 ton per tahun. Kota Bekasi 668.000. Kota Bandung yang ibu kota Jawa Barat aja baru di urutan ketiga gitu. Nah itu kan dan sebagian besar sebagian besar sampah itu dihasilkan memang dari rumah tangga, dan penyumbangnya salah satunya pastilah ini gitu kan, meskipun nggak semua gitu, tapi kan pasti kita dari sampah-sampah ini kita menyumbang komponen besar juga di situ gitu. Nah kalau sedangkan di kota Bekasi ini ada datanya yang terolah itu cuma 162.000, jadi bandingan nggak, dari 668 yang diolah cuma 162.000, jadi sisanya itu kemana? Nah kita itu menyumbang limbah ke lingkungan, dari situ kan gimana ya, beban bumi itu berat banget gitu. Nah kita sebagai seorang ibu, apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi terhadap penyelamatan bumi? Kita bisa selain kita menyumbang sampah dari rumah, komponen sampah terbesar di Indonesia itu memang sampah rumah tangga gitu kan, kita juga bisa membantu mengurangi salah satunya yaitu dari menyusui ini gitu, khususnya ibu-ibu yang sedang menyusui, memiliki anak bayi gitu kan, bisa berkontribusi dalam menyelamatkan bumi. Tentunya misi utamanya menyelamatkan anak kita sendiri dong gitu. Kita memberikan gizi yang terbaik, memberikan gizi yang steril, yang paling yang paling aman gitu dalam situasi bencana sekalipun. Yang paling aman dan steril dan paling bersih itu jelas kita dengan menyusui, ketimbang kita harus lagi menyiapkan susu formula untuk atau kemasan-kemasan gitu ke anak kita dalam situasi bencana gitu kan, karena ada komponen air bersih juga gitu kan. Itu kalau kita harus menyiapkan susu formula itu kan harus minimal air panas 70 derajat. Nah untuk memanaskan airnya itu aja kira-kira setara dengan mengisi daya 200 juta ponsel setahun gitu. Wah, kita sebagai ibu menyusui patut berbangga nih, kita sudah berkontribusi terhadap lingkungan gitu. Ya, tentunya tidak hanya lingkungan juga, tetapi ramah kantong juga ya Mbak ya? Gimana Mbak? Ya, nggak hanya ramah lingkungan saja, tetapi ramah kantong kita ya. Nah,
selain faktor itu tadi, jadi apa ya, selain membebani lingkungan, pastinya ada faktor beban ekonomi juga ya gitu. Kira-kira berapa sih? Coba hitung-hitung gitu ya, sebulan aja dulu. Sebulan beli susu formula berapa ratus ribu. Nah, belum botol dotnya itu juga plastik. Tentunya kemasan-kemasan susu formula sendiri adalah bahan-bahan yang sulit diolah, bisa kaleng, dus gitu kan, terus belum botol dotnya, silikon, apa ya, itu bahan yang susah dan lama banget diurainya kalau jadi sampah gitu kan. Nah, terus juga dari segi itunya aja ya, bahan pemberiannya gitu, botol plastik gores dikit aja sebenarnya kan harus ganti gitu. Itu berapa lagi pengeluarannya gitu, taruhlah sebulan misalnya 300.000 kali setahun berapa, coba aja terus kali berapa tahun biasanya anak diberikan itu gitu kan. Nah, tuh kayaknya kalau dikumpul-kumpulin uangnya nanti pas umur anak sekolah, masuk SD, masuk TK, lumayan tuh, udah banyak ya, kali 5 tahun gitu. Jadi jelas banget gitu kan. Belum lagi ya, oke lah kalau yang menengah ke atas mungkin ada gitu ya rezeki berlebih untuk seperti itu. Tapi kalau untuk yang pas-pasan gitu kan, menengah ke bawah gitu, kita sering banget denger berita bahkan sampai ada yang rela mencuri atau melakukan tindak kriminal demi apa? Beli susu gitu. Padahal kan aduh gitu ya, kita sedih banget gitu ya, beli susu gitu, padahal janganlah gitu. Itu sangat-sangat beban ekonomi gitu. Makanya ya karena efek iklan, paparan iklan juga gitu kan, di negara ini kan memang pemasaran susu formula apa ya, gencar sekali gitu ya, dengan iklannya yang mempengaruhi pola pikir gitu kan. Bahkan kita untuk memberikan ASI aja kita harus cari dukungan gitu, saking lingkungan itu banyak yang tidak mendukung, lingkungan terdekat. Makanya kan ada AIMI gitu kan, karena kita memang ibu-ibu yang peduli untuk mendukung sesama ibu menyusui gitu. Jadi memang wah ini banget gitu, perjuangan banget gitu. Baik. Nah, apalagi kalaupun apa namanya, media-media tersebut kan tidak sekali pakai, Mbak ya. Entah itu rusak, kita harus ganti. Untuk membuangnya ini, apakah harus ada treatment tersendiri, Mbak? Mungkin dipisahkan ataupun membuangnya juga di tempat yang berbeda, Mbak? Ya, itu memang sekarang banyak juga tuh edukasi dari para aktivis lingkungan gitu ya. Jadi mereka banyak yang berinovasi mengolah sampah gitu. Jadi kalau kemasan, misalnya kemasannya plastik, biasanya dipisahin, bisa didaur ulang atau diolah lagi menjadi berbagai produk kerajinan. Atau misalnya kalau yang sampah-sampah dus, kertas gitu, ada yang diolah, daur ulang lagi, misalnya jadi bubur kertas, jadi segala macam, nanti bisa jadi produk kerajinan juga. Atau kayak, nah yang plastik ini yang susah ya, karena kan nggak bisa diolah. Misalnya saya nggak kebayang sih, maksudnya tingkat rumah tangga gimana mengolah sampah botol dot misalnya gitu kan, ya mau nggak mau kan dibuang gitu. Atau nanti ada lagi tempat pengolahan, memang itu harus sistematis gitu ya, harus apa ya, sistematis dan berjenjang. Misalnya sampah dari rumah itu sudah dipilih, dipisah-pisah mana yang tidak bisa diolah gitu. Nanti mungkin harus ada bank sampah juga di situ yang membantu mengumpulkan sampah-sampah itu. Nanti dari bank sampah itu nanti diolah selanjutnya bagaimana gitu. Tapi dari tingkat rumah tangga, dari tingkat rumah kita gitu kan, memang pengolahannya ya sebatas itu aja. Kalau cukup kreatif mungkin bisa dirakit sendiri gitu ya, jadi produk apa, jadi tas, jadi dompet, dijahit. Itu yang sampah-sampah plastik gitu kan, banyak tuh ibu-ibu sekarang yang kreatif gitu kan. Atau kalau yang koran-koran itu malah bisa jadi tas anyaman, tas kerajinan, macem-macem gitu. Kalau yang plastik ini kan kayaknya kayak sampah botol gitu-gitu, kayaknya nggak mungkin diolah di rumah gitu ya, harus diolah lebih lanjut gitu ya. Itu PR lagi pastinya, karena kan pasti ibu-ibu kan yang menyusui ya punya bayi gitu kan, repot lagi gitu. Ya. Jadi cari yang gampang aja deh, nyusuin aja. Baik, Mbak Fira, ada nggak istilahnya tempat pendauran ataupun treatment tersendiri terhadap barang bekas dari media pemberian susu kepada anak ya? Takutnya kan kalau kita buang begitu saja,
diambil pemulung kemudian digunakannya lagi, ini kan lebih bahaya lagi Mbak Vira. Nah, itu juga tuh ya ada. Kayaknya sih kalau komunitas seperti itu banyak di Bekasi juga ada beberapa saya tahu. Jadi yang komunitas-komunitas penggiat lingkungan, zero waste gitu-gitu. Bahkan kalau di Bekasi juga kan di Bantar Gebang itu menampung sampah dari Jakarta gitu ya. Itu udah banyak juga tuh, udah dimacem-macemin lah, nanti di situ dipilih-pilih gitu, dimanfaatkan lagi yang bisa gitu. Tapi tetap aja namanya sampah lebih banyak yang tidak bisa apa-apain gitu ya, udah aja jadi sampah gitu. Jadi sih solusinya memang gimana caranya kita jangan produksi sampah gitu. Ya, ataupun dari kita sendiri udah sadar ya, ya memang harus menyusun kalau nggak mau kita merusak lingkungan ya Mbak. Ya, salah satunya itu kita menyelamatkan bumi itu ya kita menyusui gitu. Nah, tadi media-medianya, nah tentunya kalaupun kita menyusui langsung, apalagi kita memerah nih Mbak, tentu lebih enak pakai tangan ya, tapi tangan juga sih, ataupun kalau menggunakan media juga harus bersih, tapi nah pagi kalau udah nggak kepake, gimana lagi nih Mbak ya? Nggak kepake apanya nih? Ya, alat untuk memerah ASI-nya, misalkan kalau tangan gitu Mbak. Makanya kalau kita kan selalu mendorong apa yang kita punya, apa yang ada di ibu gitu kan. Kita kan ya pakai tangan gitu. Jadi dengan pakai tangan pun harga pompa ASI juga kan lumayan gitu ya. Terus jujur saya sendiri kemana-mana perahnya pakai tangan, dan itu apa ya, paling enak banget gitu. Memang pegel lah di awal, nanti lama-lama dengan kebiasaan kita akan terbiasa, jadi makin ahli gitu kan, skillnya makin terasa, jadi udah nggak mau gitu rempong bawa-bawa perintilan pompa ASI gitu, karena kan harus dibersihin, harus nanti cuci lagi, habis perah harus dibersihin lagi pakai air. Kalau pakai tangan ya paling hand sanitizer atau cuci tangan, habis itu udah gitu. Gitu, jadi lebih praktis, jauh lebih praktis, dan apa ya, nggak ribet, dan kita bisa perah kapanpun dimanapun. Begitu kerasa nggak enak ya udah, misalnya kita pakai kerudung bisa ketutupan gitu kan, atau kemana cari pojokan, mojok menghadap tembok gitu kan, pakai apron tinggal perah. Dalam keadaan darurat itu membantu banget kalau kita bisa perah pakai tangan, jadi kita nggak perlu lagi mikirin wah nanti mana pompa gitu juga kan. Kalau yang manual pakai tangan tetap pegel juga. Kalau yang pakai apa tuh yang baterai, masalah lingkungan juga, nanti kan sampah baterainya, energinya gitu kan, terus nyolok-nyolok listriknya gitu kan. Jadi memang ya kita dari AIMI pun selalu mendorong dan menyemangati gitu kan, kita bantu gitu kan, kalau bisa pernah pakai tangan gitu. Jadi sekecil apapun baterainya lah, colokan listriknya, nah itulah yang bukti yang memang harus diselamatkan, Mbak. Iya betul. Iya, baik. Mbak Vira, tentu ada lagi terkait dengan pompa ASI tadi sudah, kemudian pendingin ASI-nya. Nah ini kan kita butuh freezer. Kemudian ada wadah penyimpanan ASI, kan ada yang botol kaca ataupun yang plastik sasetan itu Mbak ya. Ini kan kalau yang plastik sasetan kan sekali pakai Mbak. Silakan. Iya betul, benar. Memang ya balik lagi, kita kalau di AIMI selalu merekomendasikan wadah kaca, karena wadah kaca itu misal nanti kita udah nggak menyusui, kita udah nggak memerah ASI, itu kan bisa buat nyimpen kaldu, atau bisa buat bikin sup, nyimpen kuah apa gitu ya, untuk MPASI anaknya, untuk makanan anaknya gitu. Kalau saya sih yang paling buat kaldu atau buat bikin itu oat yang cair-cair gitu kan, bisa. Jadi macem-macem gitu, bisa bermanfaat untuk yang lain ketika kita sudah selesai masa memerah ASINya gitu. Belum lagi freezer, itu kan freezer juga lumayan ya, listrik juga gitu untuk memerah gitu kan, penyimpanannya gitu. Tapi memang ya itu kita perlu sih tetap ASI perah gitu, khususnya ibu bekerja gitu ya, atau ibu-ibu yang dalam kondisi tertentu tetap butuh ada stok ASI perah gitu kan, untuk jaga-jaga gitu. Nah, memang ya kita paling tidak seminimal mungkin kita kurangi apa yang bisa
kita kurangi gitu dari sampah yang kita produksi. Ini baru dari satu kegiatan ya, satu ibu, satu bayi, satu rumah, dan satu kegiatan, baru dari kegiatan menyusui, belum dari yang lain gitu kan. Belum kalau yang MPASI-nya, MPASI instan aja ada kemasan lagi yang lain lagi gitu kan. Jadi bayangin gitu, kontribusi kita para ibu menyusui ini besar banget dalam menyelamatkan bumi. Dari hal yang dianggap mungkin orang juga nggak kepikiran gitu ya, apa hubungannya menyusui sama menyelamatkan bumi. Oh, itu ternyata signifikan sekali gitu usaha kita di situ, meskipun kedengarannya seperti hal sepele gitu. Iya. Kalau nggak, misalnya kita bisa sumbangkan begitu Mbak kepada orang, kita udah nggak ada anak lagi nih, misalkan udah nggak hamil lagi, anak-anak sudah besar, kemudian kita masih punya barang-barang seperti itu, mungkin kita bisa hibahkan lagi Mbak ke orang lain, tapi mungkin kita nggak tahu nanti orang tersebut diapakan lagi Mbak. Kalau pompa asing nggak rekomen ya, karena itu kan meskipun katanya apa ya, tetap aja kalau bukan hospital grade, janganlah gitu, jangan kita kasih ke orang lain lagi, karena kan nggak bisa, itu resiko kesehatannya gede banget gitu. Pompa ASI bekas jangan deh, aduh jangan banget gitu, jangan kita kasih ke orang lain lagi gitu. Apalagi botol dot udah pasti kalau bekas pakai udah pasti ada gores-gores meskipun sedikit gitu ya, janganlah gitu, pasti mau nggak mau dibuang, karena kita menjerumuskan itu takutnya sih gini, kita nggak tahu kondisi kesehatan tiap orang gitu kan, ada apa gitu. Dan dari bekas ASI itu kan ya janganlah, resikonya besar juga, meskipun dibersihin, meskipun disteril gitu, tapi namanya bekas ya kan. Kalau pompa ASI apalagi bukan kaca ya, pasti kan plastik atau silikon, bahan-bahan yang seperti itu, dan itu bukan hospital grade, ada komponen-komponen yang kalau dibersihin aja nggak mungkin itu bisa kena semua gitu. Ada komponen yang ada lekukan, yang gitu-gitu, lubang kecil apa gitu, pasti nggak kena gitu kalau disteril pun gitu, nggak bisa. Kalau yang kaca masih bisa digunakan untuk yang lainnya kayak, ataupun yang lain ya? Bisa dimanfaatkan, botol kaca masih bisa dimanfaatkan buat yang lain. Baik. Nah, ini mungkin pilihan bijak juga untuk para ibu baru ya, untuk ketika kan kalian itu kan harus barang Mbak ya. Nah, bijaknya harus apa Mbak pemilihan barangnya Mbak? Pemilihan barang untuk nanti ketika bayi lahir istilahnya yang bisa aman juga, kemudian ya bisa menyelamatkan bumi juga Mbak. Nah itu ya, kita kadang apa ya, meskipun udah pernah, bukan anak pertama nih gitu, ini pengalaman pribadi juga, meskipun bukan anak pertama, ketika hamil mau menyambut buah hati itu misalnya bentar lagi, itu kita kan excited banget gitu ya, segala kadang apalagi zaman sekarang tuh gampang banget tuh di TikTok lewat yang diperluin untuk persiapan lahiran, nah itu hati-hati gitu, masih kadang kita yang ini perlu pikir lagi berapa kali, ini beneran butuh nggak ya, screening lagi. Bekas kakaknya mungkin masih bisa gitu, kayak misalnya baju-baju atau misalnya botol kaca gitu kan, apalagi gitu ya, pompa ASI mungkin kalau bekas pemakaian sendiri mah gitu ya, nggak apa-apa gitu, asal masih bagus gitu. Terus pokoknya akan banyak list barang-barang yang nggak berguna sebenarnya, maksudnya nggak kepake, nggak berguna, nggak kepake lama, dan cuman karena kita mungkin karena ibu hamil, ibu menyusui, kadang hormon bahagianya meningkat gitu ya, jadi seneng, wah ini lucu, jadi impulsif belanja macam-macam ya. Pesan saya sih ya, dipikir lagi, di screening lagi gitu kan, apalagi yang udah pengalaman punya anak sebelumnya pasti akan, wah ini ternyata sebenarnya kita nggak terlalu butuh kayak gitu. Jadi yang atau misalnya rekomendasi gitu, misalnya rekomendasi ini itu gitu kan, inget-inget lagi, itu kan cocok di dia, belum tentu di saya nanti cocok nggak ya gitu. Pokoknya dipikirin lagi gitu. Jadi jangan sampai kita buang-buang, atau kayak misalnya sesuatu yang kira-kira nggak akan kepake lama gitu, bisa kita manfaatkan cara-cara lama, cara-cara orang tua kita zaman dulu. Misalnya kalau mau sterilin botol kaca, dari ini mah misalnya ya, daripada kita beli sterilizer, botol sterilizer itu pakai listrik kan gitu kan, terus plastik pula, nanti kalau udah nggak kepake juga gimana gitu kan, PR lagi gitu.
mendingan kalau pakai cara orang zaman dulu gimana? Pakai panci, isi air panas, rebus, ceburin aja. Dan ternyata apa ya? Kalau panas-panas langsung kita angkat pakai capitan misalnya langsung itu uapnya juga nggak akan berini, jadi akan langsung kering gitu. Gitu. Jadi kita masih bisa memanfaatkan cara-cara zaman dulu lah gitu untuk mengurangi apa sih nggak usah nambah barang baru deh. Nambah barang baru itu akan berpotensi menambah sampah baru gitu aja sih. Iya, mungkin harus ada apa ya? Mungkin dari IB bisa ada suatu sosialisasi, istilahnya barang-barang go green untuk menyusui begitu, Mbak. Bener juga ya, itu PR juga tuh buat apa ya pelaku-pelaku bisnis yang berkaitan dengan mendukung ASI gitu ya. Bisa jadi ide bisnis juga jargonnya misalnya go green atau zero waste gitu nanti produknya gimana mungkin nih. Kalau kalau dari kita ya kita mensupport ibu menyusui, kita menyemangati seputar pemberian ASI gitu, Mbak Baik. Ulfi. Mungkin nanti bisa bisa juga ya, misalnya ada event-event gitu kita bisa inilah sharing-sharing gitu kan, macem-macem. Ya, jadi harus ada barang-barangnya juga ya. Kita istilahnya demo juga ya. Yang ini akan berdampak seperti ini dan sebagainya begitu, Mbak. Jadi kita ketika mungkin bisa juga ngasih tahu ke saudara ataupun Iya, eh, iya. nanti ingin melahirkan kembali juga sudah mengerti, Mbak. Benar-benar ide itu ide dan masukan yang bagus tuh ya untuk program kedepannya kayaknya kita juga harus lebih memasukkan hal-hal tersebut peduli lingkungan gitu ya nggak cuman apa ya kampanye ASI tapi juga gimana kita berkontribusi terhadap lingkungan. Pesan-pesan seperti itu kayaknya sih semua pihak ya harus sudah mulai concern karena bumi ini semakin tua, makhluknya semakin banyak penghuninya, bebannya semakin berat, sampahnya juga semakin menggunung gitu. Jadi PR bersama lah gitu ya semua komunitas gitu, semua orang harusnya gitu peduli. Ya, baik, baik. Mbak Vira, kita jeda sejenak. Kami juga masih mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami di Instagram kami di @radiodakta atau di @aimi_bekasi atau telepon di 0218816363 atau WhatsApp 0815111007.
Rekan kami lanjutkan kembali talkshow bersama Aimi Bekasi menyusui menyelamatkan bumi. Tentu harus ada perhatian khusus untuk rekan dakta pemilihan barang-barang tersebut apakah bisa mungkin di recycle ataupun bisa dipakai selamanya. Nah, tentunya harus lebih bijak lagi untuk memilih barang-barang segala keperluan penyusui. Silakan rekan dakta masih dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 107. Mbak Vira, kita lanjutkan kembali ya, Mbak. Ya. Ya, tadi Mbak Vira juga sempat mengatakan susu formula sebagai sumber limbah rumah tangga. Ini kan hanya sebagai susu saja, Mbak. Apakah bisa dikatakan sebagai limbahnya seperti apa nih, Mbak? Silakan. Ya tadi ya kalau misalnya kita dirunut gitu ya perjalanan produksinya, kalau susu formula itu kan katanya dari susu sapi, itu aja kita ini ya, jadi kayak industri susu dan daging itu menyumbang 30% untuk emisi gas rumah kaca gitu kan. Nah, itu udah satu. Yang kedua, bahan dasarnya juga kan dari metana, dari ternak. Itu juga menyumbang masalah lingkungan juga gitu kan. Nah, terus belum lagi produksinya butuh, tadi untuk kita membuat itu butuh air itu tadi ya 70 derajat Celcius, itu pakai energi lagi, listrik untuk manasin atau pakai bahan bakar juga, gas gitu kan. Itu tadi setara sama pengisian daya 200 juta ponsel per tahun gitu kan. Bandingkan kalau misalnya kita menyusui aja selama 6 bulan, itu kita menghemat berapa ratus ribu sebulan dari kita beli susu itu bisa dihitung sendiri gitu kan. PR nih buat netizen nih. Nah, terus kalau kita menyusui 6 bulan juga ternyata kita mampu ternyata bayi itu menghemat. Jadi ketika kita menyusui langsung itu si bayi menghemat sampai 153 kg CO2 untuk 6 bulan. Nah, kita tahu kan CO2 juga menyumbang ini juga ya lingkungan gitu. Nah, itu dari hal kecil gitu, sebenarnya banyak lagi yang bisa dirunut, kayak misalnya sampah mungkin aluminium foilnya, kemasan kalengnya gitu kan, belum lagi masalah sterilisasinya gitu, belum lagi penghematan. Ketika kita memberikan ASI itu kita bisa menghemat sekitar 1,3 miliar dolar, ini ada penelitiannya gitu ya, setiap tahun. Dan ini dari mana nih yang hemat 1,3 miliar dolar ini? Ini dari upah. Kalau kita upah karena ketika kita menyumbang dalam penurunan angka biaya perawatan kesehatan yang diakibatkan dari masalah-masalah ketika kita memberikan susu formula tidak memberikan ASI, antara lain kayak diare, pneumonia, dan berbagai macam penyakit lainnya yang ditimbulkan ketika kita tidak memberikan ASI, dan dampak kesehatannya gitu kan. Itu kan sudah sering di edisi lain gitu ya, kita sudah sering bahas gitu kan, bahayanya ketika kita tidak memberikan ASI, kita tidak menyusui, bahaya resiko kesehatannya. Nah, itu dari situ Mbak Mufi. Ya, baik. Jadi kita memikirkannya jangka panjang, Mbak ya. Nanti apalagi kalau kita sakit, tentu akan ada biaya-biaya lagi, ada limbah-limbah lagi yang akan menumpuk ya, Mbak. Iya, pastinya bukan masalah di kita sendiri, secara lebih luas nanti biaya-biaya di tingkat
lain di atasnya seperti itu. Dan juga kita punya bayi saat ini, kita harus memikirkan kita harus memikirkan bumi tempat anak kita hidup sampai masa depannya gitu kan, gitu sepaket. Ya, istilahnya anak kita jangan nanggung apa yang kita lakukan untuk anak kita ya Mbak ya. Benar Mbak. Kita ya mungkin kita tidak bisa idealis sampai nol banget gitu ya. Mungkin kadang-kadang ya darurat butuh banget juga gitu kan, sama yang plastik itu misalnya kalau tiba-tiba wadahnya nggak ke bawah atau gimana. Tapi setidaknya semaksimal mungkin kita upayakan, kita sebisa mungkin kita bagaimana caranya kita tidak berproduksi sampah dari per kegiatan itu gitu. Dalam kali ini kan kita bahasnya baru menyusui nih ya, kita belum bahas yang lain. Banyak banget gitu, karena penghasil sampah terbesar di Indonesia memang dari rumah gitu, dari sampah rumah tangga gitu. Ya, kayaknya satu aja udah bermasalah, apalagi jutaan ibu yang berpikiran sama, udahlah cari begitu ya Mbak. Benar, itu kan data sampahnya sebenarnya bisa dikorelasikan gitu. Kita lihat aja ibu yang apa itu susu formula terjual berapa setiap tahun, udah ada gambaran gitu kan sampahnya berapa gitu. Iya, baik. Mbak, ini ada pertanyaan tapi nggak ada korelasi dengan tema kita Mbak. Tapi nggak apa-apa Mbak ya? Gimana tuh? Ya, ini ada rekan Prida, bayi saya sudah 10 hari menyusui, tapi masih terasa sakit dan sensitif puting saya. Sudah coba cara pelekatan ya, tapi susah mangap yang besar dan bibir tak doer. Gimana Mbak? Nah, ya. Ini berhubung agak melenceng dari topik, boleh nanti hubungi ke IG aja ya, ke IG ini Bekasi. Memang kalau apa ya, untuk bayi-bayi baru lahir itu kita untuk menyukseskannya memang itu tadi ya, yang pelekatan itu kadang perlu diperhatikan, pelekatan. Jadi posisi bayi ke si ibunya gitu. Mungkin nanti untuk lebih detailnya, untuk kita dampingi atau panduannya lebih jelas, hubungi ke ini aja ya, IG @aimi_bekasi. Bisa di DM di situ, nanti ditindaklanjuti di situ Mbak Ufi. Oke, nanti bisa curhat-curhatan juga ya di DM ya. Benar, itulah kita ada untuk saling menampung curhat dan saling menyemangati dan mendukung ibu gitu agar sukses menyusui gitu. Ya, baik. Mbak, tentunya untuk Go Green kita ini tidak hanya dari kita sendiri, si ibu sendiri, tetapi juga ada dukungan dari pemerintah. Selama ini pemerintah Go Green, kemudian efek rumah kaca dan sebagainya, pemanasan global, tapi nggak ada actionnya nih Mbak, ya masih tetap seperti itu, tapi ingin Go Green begitu Mbak. Iya, memang itu seperti apa ya, pedang bermata dua. Jadi di satu sisi memang kan ya seperti kita tahu lah ya, industri formula itu, aduh, sebentar, babynya nangis. Industri formula itu kan memang modalnya kuat gitu ya. Jadi mungkin lah ada berbagai konflik kepentingan di situ. Makanya kenapa juga mereka masih sampai saat ini ada beberapa posyandu yang masih bisa dimasuki gitu sama MPASI instan atau formula, bahkan itu masih ke rumah sakit pun masih gitu. Kita tidak bisa pungkiri itu masih ada. Kita di lapor AIMI itu kan kita ada kanal laporan gitu ya. Kalau lihat di mana gitu itu laporin, itu masih banyak dapat laporan seperti itu. Misalnya di tempat ini, di apoteknya dipajang jelas gitu susu formula, harusnya kan tidak. Kalaupun itu dengan resep, diresepkan dengan resep dokter, itu yang nggak usah dipajang, karena memang dalam indikasi medis tertentu formula itu dibutuhkan, tapi itu dengan resep dokter misalnya, jadi itu tidak dijual secara umum seharusnya, dan tidak dipajang gitu. Jadi memang masih ada berbagai konflik kepentingan sih ya di situ. Jadi ya kita dari AIMI sendiri terus mengadvokasi sesuai melalui jalur-jalur yang dapat digunakan untuk terus melakukan upaya-upaya untuk mendukung supaya ibu berhasil menyusui bayinya gitu, dan bayi bisa mendapatkan haknya gitu untuk diberikan ASI. Baik. Mbak, kalau untuk produsennya sendiri yang perintilan itu kira-kira ada tidak istilahnya yang mengatakan produk kita ramah lingkungan, tapi pada kenyataannya kalau kita lihat sih enggak Mbak.
banyak ya iklan namanya bahasa marketing gitu ya yang mengklaim maaf nih ya dot seperti puting ibu. Nah, puting ibu yang mana gitu kan? Ibu-ibu aja satu ibu coba kanan kiri aja coba Beda. bandingin gitu. Nggak ada cetakannya gitu, nggak sama simetris seperti cetakan itu gitu. Dari situ aja kita agar lebih inilah harapannya ibu-ibu agar lebih cerdas memilah, jangan sampai jadi korban iklan karena kan itu lagi iklan dia gunanya menggunakan bahasa-bahasa yang begitu ya, jadi kita terpengaruh, kita bahkan taraf terpengaruhnya itu sampai kadang kita sering menemukan gitu ya di lingkungan itu kadang merasa udahlah kasih formula aja. Kenapa orang sampai merasa formula itu lebih baik untuk menggantikan dalam kondisi darurat? Apa maksudnya? Hanya misalnya kayak pas awal-awal gitu kan bayinya nangis, merasa asinya belum keluar. Kenapa yang keluar idenya dulu udahlah kasih susu formula aja dulu. Bagus nih tadi ibu yang bertanya nih. Apa ya termasuk yang keren banget lah gitu ya maksudnya seorang ibu baru gitu yang kebingungan dan dia berpikiran untuk bertanya gitu kadang kan itu juga ini yang apa ya sesuatu yang kadang kita ngerasanya masa gini aja nanya enggak gitu kita dorong untuk oh ya kalau ada masalah nggak apa-apa kita tanya ke yang ke pihak-pihak yang memang kompetensinya di situ gitu, yang memang mengerti dan akan mendukung gitu. Kita tanya ini kenapa ya, gini kenapa ya, kok kayaknya nyusuinnya belum enak nih daripada kita kepikiran buat kasih susu formula dulu, mendingan tanya perbaiki posisi pelekatan gitu. Berarti kan wah kita seneng nih, wah ibu-ibu udah mulai ini nih ya kesadarannya udah mulai teredukasi gitu bahwa kalau ada masalah di awal-awal itu kita harus masih banyak solusi untuk memperbaiki gimana biar nyusunya berhasil daripada kasih jalan pintas gitu, kasih formula gitu. Ya, berarti tadi pertanyaannya memang kayaknya ada korelasi untuk pelekatan. Dia kan bertanya supaya lancar, supaya nggak beralih ke formula ya, Mbak ya. Benar-benar itu ya berkorelasi secara tidak langsung gitu bagaimana ke depannya supaya tetap nyusuin dan tidak membuat sampah dari kemasan itu. Iya. Jadi nggak berpikir instan ya sudah gini, ya udahlah ngambil jalan pintas aja ya nggak seperti itu ya, Mbak. Karena kan masih banyak solusi Iya, ya, Mbak. banyak solusi banyak yang bisa dihubungin, ada AIMI gitu kan, atau bisa melalui radio dakta. Kalau misalnya banyak peminat kita nanti bisa bikin event bareng gitu kan dengan radio dakta dan komunitasnya, mungkin banyak ibu-ibu yang menyusui gitu kan. Pokoknya banyak lah gitu. Kita di sini juga volunteer juga berlatar belakang karena kita dulu mengalami masa-masa sulit gitu kan, masa-masa sulit ketika mau menyusui bayi, kita butuh disemangati segala macam. Jadi ya kita pasti terbuka untuk sharing dan berbagi gitu Mbak Ufi. Baik. Mbak, tapi bagaimana misalnya menguatkan diri kita untuk nggak tergoda dengan S3 marketing mereka yang ramah lingkungan, apa anti sedak dan sebagainya, Mbak? Ya anti sedak tuh bingung juga ya gimana. Kayak apa ya kalau dulu kita tahu istilahnya dari ini nih para pendiri-pendiri AIMI yang di awal-awal ada jargon kuat bahwa kalau mau ngasih ASI buat anak tuh modalnya satu nekat tuh ya tekad dan apa ya dan niat kuat gitu niat dan tekad gitu jadi nekat gitu jadi memang modalnya itu dulu aja harus keras kepala kita kekeh lah gitu ya kita pokoknya pengen anakku ya ASI gitu karena kan gimana sih kita harus perjuangkan loh untuk cuman 2 tahun untuk seumur hidupnya dia 2 tahun kita mengurangi sampah kemasan untuk bumi yang lebih baik ke depannya untuk tempat tinggal anak kita nanti kayak gitu. Baik, nah tentunya juga apa namanya kesadaran kita. Tapi Kak Mbak kalau apa namanya ya lihat dari pengiklan juga dari kitanya tentu ini menjadi apa namanya sesuatu yang harus dikuatkan. Tapi Mbak kalau untuk apa namanya dari sendiri misalnya Dari mana? dari Brin ya melihat fenomena seperti ini apa yang bisa dilakukan dari pemerintah juga dan semua yang pemangku kepentingan, Mbak? Iya, karena kan masalah lingkungan ini kan masalah bersama gitu. Memang dari pemerintah sudah ada program-program untuk pengolahan itu, cuman memang masih belum
apa ya, optimal semua lah antar berbagai tokoh dalam kegiatan ini. Masih ada yang berjalan sendiri, ada yang merasa tidak didukung, ada yang merasa dananya kurang disupport dan segala macam, masih ada masalah. Tapi sebenarnya benang kusutnya udah ya, masih ada tinggal diurai gitu mungkin, apa, biar cari solusi bersama-sama biar bisa jalan kompak tuh gimana gitu kan, dari berbagai komponen itu gitu. Dan riset-riset juga sudah banyak yang mendukung kepedulian terhadap lingkungan gitu, untuk membuktikan bahwa ini tuh hal yang urgent loh untuk kita urusin gitu. Jadi untuk kebaikan kita bersama juga kayak gitu. Jadi memang apa ya, harus lebih disinergikan lagi lah dari semua pihak itu. Bukan berarti semua cuek, enggak gitu. Ini gerakan-gerakan ke arah situ, kesadaran udah sangat banyak banget gitu, terutama dari masyarakat. Pemerintah juga tidak sepenuhnya nggak peduli banget gitu. Cuman masih ada beberapa yang memang ini belum gitu. Memang belum tuntas gitu. Sudah masif belum Mbak untuk kita go green Mbak terkait dengan menyusui menyelamatkan bumi ini Mbak? Sudah apa? Udah masifkah apa ya, gerakan ataupun dorongan kepada masyarakat entah lewat sosialisasi media sosial dan sebagainya Mbak? Belum ya, mungkin kalau dari sisi menyusui memang masih kurang diangkat dari sisi ini gitu ya, dari sisi kita menyelamatkan lingkungan, lebih ke hak ibu dan bayi, lebih ke memperjuangkan masalah kesehatannya, memperjuangkan masalah ekonominya. Kalau ke lingkungan tapi memang sudah banyak dibahas di media, penelitian juga ternyata udah banyak gitu, cuman kayaknya kurang naik nih di sosial media, makanya kali ini kita angkat deh gitu biar isunya nggak tenggelam nih gitu. Kebetulan juga kan April Hari Bumi, jadi ya momennya pas gitu untuk mengangkat keterkaitan antara menyusui dengan apa ya, peluang kita untuk berkontribusi dalam penyelamatan bumi gitu. Baik Mbak, kalau untuk perbandingan antara Indonesia dengan negara-negara lain bagaimana Mbak? Kalau di negara lain kan itu kita sudah banyak tahu ya, misalnya di negara lain memang treatmentnya, memang kita nggak anti banget gitu ya sama hormon, tapi treatmentnya itu memang seperti obat gitu. Ketika ada indikasi medis, si bayi ini membutuhkan, ya seperti obat gini sih, diresepkan oleh dokter, ada penggunaannya, dan itu tidak dijual bebas. Kalau istilahnya ya di Indonesia aja nih kayaknya nih, di supermarket gitu, minimarket gede itu kok sampai satu rak, satu lorong itu isinya susu semua, dari bayi sampai untuk orang dewasa, orang tua gitu kan ada gitu, susu untuk berhijab segala ada, susu untuk macam-macam lah jenis, sampai pusing gitu, ini susu macam-macam. Nah kalau di negara-negara maju memang nggak begitu gitu ya, jadi nggak dipajang di treatmentnya ya, seperti memang indikasi medis tertentu membutuhkan apa ya, anjuran dari dokter memang butuh gitu, diresepkan, dan penggunaannya terbatas, takarannya terbatas gitu kan, sesuai resep dokter, sama kayak minum obat aja gitu, nggak dijual bebas, nggak asal-asalan sendiri gitu kan. Kalau orang Indonesia kan kadang takarannya sesendok, karena sayang anak dilebihin jadi 2 sendok, atau kalau misalnya karena dananya kurang diencerin kayak gitu. Jadi ya sudahlah, ini udah kacau gitu kan. Gitu. Jadi tinggal regulasinya bagaimana, tapi kalau secara komersil yang nggak susah banget. Iya, ya secara komersil ya, karena ada kepentingan bisnis tadi itu ya, masih banyak konflik kepentingannya di situ. Makanya kita sebagai konsumen sebenarnya memegang kunci gitu. Pada dasarnya produk itu lama-lama akan bingung sendiri dia kalau nggak ada yang beli gitu kan. Kita sebagai konsumen, kita mencerdaskan konsumennya aja deh gitu, agar lebih cerdas lagi dan jangan jadi korban marketing, anak kita sendiri yang dikorbanin gitu kan, sayang uangnya, mending ditabung buat yang lain gitu kan, seperti itu. Baik Mbak, apa yang dapat kita simpulkan di talkshow kita kali ini, silakan Mbak Fira. Ya, jadi sekali lagi gitu ya, kita sebagai ibu yang banyak beraktivitas di rumah, di mana sampah rumah tangga ini penyumbang sampah terbesar gitu kan di Indonesia. Jadi dalam satu kegiatan menyusui aja kita bisa berkontribusi yang sangat signifikan dalam mengurangi masalah lingkungan, dan garis besarnya secara keseluruhan kita dapat menyelamatkan bumi ini. Kenapa itu penting? Karena kita kan melahirkan anak di saat ini, kita juga harus berpikir bahwa anak kita kan akan untuk nanti gitu, akan ditinggali, tempat ini akan ditinggali untuk anak kita nanti, untuk generasi-generasi selanjutnya gitu kan. Jadi
ya tidak ada salahnya gitu kita mulai lebih aware. Kalau kemarin untuk hak kita, hak anak gitu ya menyusui. Kalau sekarang kita lebih ada lagi nih faktor penyemangat. Wah, kita ini nih apa menyemangati kita bahwa kita di sini berkontribusi untuk lingkungan dan bumi yang lebih baik lagi untuk masa depan. Gitu. Baik. Mbak Fira, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, Dakta.